Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 12 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Bruder Fedi Parlin. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, judul renungan kita pada hari ini adalah menggugat pemelintiran hukum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini, kerap kali kita salah menafsirkan hukum yang sesungguhnya. Hukum kerap kali dianggap sebagai alat memeras, menjatuhkan orang lain, dan lain sebagainya, demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Akan tetapi, kita tidak pernah memahami apa arti sesungguhnya hukum, sehingga hukum yang ada cenderung menghukum manusia, bukan memanusiakan manusia. Hukum sebenarnya dibuat untuk memanusiakan manusia, sebab hukum berperan sangat penting bagi kita, apalagi kita hidup dalam negara hukum yang notabene-nya selalu diawasi oleh hukum. Hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Hukum itu sendiri bukan untuk membatasi tingkah laku manusiawi kita, melainkan mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, hukum menuntun kita kepada kebijaksanaan dan akal budi yang baik dan benar. Kebijaksanaan menjadi kunci untuk menjalankan perintah Allah. Hukum atau peraturan menghantarkan kita untuk hidup dalam cinta dan kasih Allah. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita semua tentang kedatangan Yesus yang bertujuan menggenapi hukum Taurat dan bukan meniadakan hukum Taurat. Hal ini disebabkan karena Yesus melihat banyak ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya pada kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membuat peraturan, namun mereka sendiri tidak menjalankannya, dan bahkan menggunakan hukum itu untuk menjatuhkan dan membinasakan orang lain. Dalam perspektif Tuhan Yesus, kepenuhan atau kegenapan sebuah hukum atau ajaran akan muncul manakala hukum yang ada tidak menjerat kemanusiaan, dan hukum atau aturan yang ada sungguh-sungguh dihayati atau dihidupi. Jadi, dalam hal ini ada dua syarat agar sebuah hukum atau aturan dapat mencapai kepenuhannya. Dua syarat ini sudah dijelaskan bahwa hukum tidak boleh di atas nilai kemanusiaan, dan hukum sungguh-sungguh dihayati atau dihidupi. Sabda gugatan Yesus yang berujar bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sebenarnya menjadi sinyal bagi umat beriman agar tidak menurut cara hidup orang Farisi. Ajaran agama Yahudi yang ada
tidak mereka hidupi dengan baik dan tulus, dan mereka malah meninggikan adat istiadat Yahudi di atas nilai kemanusiaan. Tuhan memberikan suatu batas minimum kualitas hidup umat beriman dengan mengatakan bahwa standar kualitas hidup keagamaan paling rendah adalah hidup seperti orang Farisi. Tahu ajaran namun tak mengamalkan. Berlaku kudus di depan publik, namun sebenarnya munafik. Dan sok tahu soal Taurat hanya untuk mendapat pujian dan dianggap kudus. Di era kekinian, di mana para pemimpin agama maupun pemimpin bangsa sering hidup jauh dari teladan kebaikan, seperti korupsi yang merajalela, namun dilakukan oleh para pejabat yang tidak segan-segan mempertontonkan kesalehan di depan umum dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk senantiasa berpijak pada sabda Yesus. Jangan hidup seperti orang Farisi. Kesalehan lahiriah mesti dibarengi dengan tindakan pengamalan yang nyata dalam aksi cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.